Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Al-Farizi, NPM 2021022018, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas AIK Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu tentang manusia dan kehidupan, yang pembahasannya ada 3 subpoin, yaitu perjalanan hidup manusia dari alam roh hingga hari akhir. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan yang ketiga, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu kehidupan manusia dari alam roh hingga hari akhirat, yang dimana pada masa ini manusia akan melewati 5 fase dalam kehidupan. Baik, yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, maka lebih dahulu Allah akan bertanya kepada setiap ruh yang akan dimasukkan ke dalam jasad dengan pertanyaan, "Alastu birabbikum?" Apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Qalu, maka ruh itu berkata, "Bala syahidna, ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami." Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah masukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Di alam ruh ini manusia seluruhnya sama. Tidak ada yang lebih baik dari siapapun. Tidak ada perbedaan tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian alam yang kedua adalah alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini sunnatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi dengan sperma. Kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim. Dan dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah urutan hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses, yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama, manusia akan berbentuk nutfah, berbentuk cairan, bentuk awal dari bersatunya sperma dan ovum. Kemudian 40 hari kemudian manusia akan berbentuk alaqah, yaitu nutfah yang menempel dalam dinding rahim. Kemudian 40 hari kemudian manusia akan berbentuk mudghah, yaitu bentuk awal manusia tetapi belum memiliki nyawa. Proses yang berjalan selama kurang lebih 120 hari atau sekitar 3 bulan ini, barulah kemudian Allah utus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Shad ayat 72, fa iza sawaituhu wa nafakhas fihi min ruhin faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian yang aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran surah 1 ayat 72. Bayi yang telah ditiupkan nyawa ke dalam jasadnya dan telah dituliskan juga atas namanya beberapa ketentuan takdir yang akan membersamai hidupnya, maka bayi tersebut berkembang dalam kandungan yang sampai berusia kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah bayi tersebut Setelah sempurna bayi tersebut secara fisik, barulah Allah lahirkan dia ke dalam dunia ini.
Baik, yang ketiga, fase yang ketiga adalah alam dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah kebahagiaan atau justru apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru kesengsaraan yang didapatkannya. Karena dalam fase ini Allah membebaskan manusia untuk memilih apa saja yang hendak mereka pilih dan lakukan. Allah memberikan bekal kepada manusia agar manusia tidak salah dalam memilih. Bekal tersebut adalah hati dan pikiran. Pikiran memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan hati, ia mampu merasakan mana pilihan yang tepat dan tidak tepat untuk dilaksanakan. Pada alam dunia ini, manusia juga mendapatkan kewajiban untuk taat kepada syariat Islam. Ketaatan secara mutlak yang dimiliki seseorang yang mukallaf atau telah balik. Dan di fase inilah Allah telah menjelaskan kepada manusia dan jin bahwa tujuan mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun nyatanya tidak semua manusia dan jin taat dan patuh kepada perintah Allah. Sebagian besar dari mereka enggan untuk beribadah. Bahkan banyak dari mereka yang menyekutukan Allah. Sebagian dari mereka mempertanyakan tentang pentingnya ibadah bagi kehidupan mereka. Karena bagi mereka tidak beribadah pun mereka bisa mendapatkan kesenangan di dunia. Pernyataan ini yang nantinya akan kita jawab setelah kita menjabarkan kalimat alam kehidupan manusia. Kemudian fase yang keempat adalah alam barzah. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia akan ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah mereka menjadi penghuni surga ataukah mereka akan merasakan siksa di neraka? Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Di alam ini, manusia akan didatangi oleh malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yang beliau akan menanyai manusia tentang keimanan manusia kepada Tuhan, Rasul, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan akal fikiran. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dipunyai oleh orang-orang yang selama hidup di dunia mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian fase yang kelima adalah alam akhirat. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini, manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket langsung menuju surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah atau kafir, mereka tidak membutuhkan hisab karena tempat mereka sudah pasti di neraka. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti bergantung kepada apa kita lakukan di dunia. Siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah akan berbalas kebaikan berupa surga, dan siapa yang berbuat keburukan akan dihadiahi dengan neraka. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan berharap balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik itulah tadi
pembahasan yang pertama mengenai fase kehidupan manusia mulai alam roh hingga alam akhirat. Kemudian yang kedua adalah tujuan penciptaannya manusia. Tadi telah kita singgung bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertera dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama diciptakannya manusia ke dunia ini. Kemudian pembahasan sub yang ketiga yaitu kesuksesan meraih kesuksesan dalam pandangan Al-Quran. Kesuksesan atau keberuntungan yang hakiki di dalam Al-Quran yaitu selalu melakukan ibadah dan amal kebaikan. Di antaranya adalah mendirikan salat, bersifat sabar, keteguhan hati, bekerja dan mengingat nikmat dan serta mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.